Perlu Anda ketahui, saat ini berdasarkan bank data pesantren yang terdapat di situs Kemenak, di Mojokerto terdapat sekitar 128 pondok pesantren. Adapun total santrinya berjumlah kurang lebih 21.071. Jumlah tersebut terbagi menjadi 15.106 santri mukim, dan 5.965 santri non-mukim alias ngalong. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Latazan ID akan merangkum 7 rekomendasi pondok pesantren yang ada di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Adapun 7 pondok pesantren itu, sebagai berikut. 1. Pondok Pesantren Darul Hikam Mojokerto. Pesantren pertama yang akan kami bahas adalah Pondok Pesantren Darul Hikam. Pesantren ini merupakan pesantren modern bertaraf internasional, menggunakan 2 bahasa utama, Arab dan Inggris. Roda kegiatan di pondok ini digerakkan dengan pola identik Gontor. Kepala sekolahnya berasal dari Gontor. Tak ayal kedisiplinan dijalankan dengan cukup ketat di pesantren ini. Kelebihan pondok ini ada pada mengedepankan prestasi siswa, sehingga ekstrakurikulernya tidak hanya sebatas dalam bidang seperti hadras saja, tapi juga mencakup persiapan olimpiade, robotik, jurnalistik, bahkan sudah menjadi hal biasa karya tulis milik santri dibukukan. Oleh sebab itu prestasi pondok ini tergolong mentereng, mampu menjuarai lomba robotik tingkat internasional di Osaka, Jepang pada tahun 2017. Namun di sisi lain, pimpinan pondok ini juga menyampaikan bahwa unsur salafiyah juga dipegang teguh dalam pola pembinaan akhlak siswa, sehingga adab santri terhadap guru dan orang tua menjadi titik penting selain prestasi. Apalagi memiliki asrama dengan kamar mandi di dalam, menjadikan pembinaan menjadi jauh lebih mudah. Ada satu hal yang mungkin tidak dimiliki pesantren lain, yaitu program pendidikan ke luar negeri. Kiai di pesantren ini memang sosok yang sudah lama tinggal di Singapura dan Malaysia, sehingga memiliki relasi yang cukup luas. Saat ini pesantren Darul Hikam menyelenggarakan pendidikan pesantren tingkat SMP dan SMA. Selain itu terdapat juga program khusus tahfiz. Adapun bagi yang berminat mengikuti pendidikan di pesantren ini, dari informasi terakhir yang kami dapatkan harus menyiapkan dana sebesar 2. Pondok Pesantren Al-Multazam. Berikutnya adalah Pondok Pesantren Al-Multazam. Pesantren ini berdiri pada tanggal 25 September tahun 1994 Masehi. Didirikan oleh Kiai Haji Makinuddin Komari yang menjadi pengasuh pesantren. Awal berdirinya pesantren ini berjalan dengan sistem belajar mengaji diniyah ala pesantren salaf serta membuka lembaga pendidikan tingkat kanak-kanak (TK). Barulah pada tahun 2003 program diniyah dikembangkan menjadi Madrasah Sanawiyah, MTS, Al-Multazam, dan Sekolah Menengah Atas, SMA, pada tahun pelajaran 2006, keduanya menjadi program terpadu khusus putri. Dalam mengembangkan pendidikan di dalam pesantren, Al-Multazam menerapkan sistem terpadu antara salaf dan modern. Hal ini dilakukan agar pondok pesantren Al-Multazam tetap relevan dengan kondisi zaman yang terus berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip mempertahankan tradisi lama yang masih eksis, dan mengambil tradisi baru yang lebih relevan, sehingga terus berupaya untuk maju dan lebih baik. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pendidikan di pesantren ini antara lain, sarana ruang kelas multimedia, ruang kantor, berbagai laboratorium, unit kesehatan sekolah, aula, perpustakaan, lapangan olahraga, dan masjid. Selain itu terdapat juga ragam ekstrakurikuler seperti PMR, klub olimpiade, menjahit, pramuka, paduan suara. Adapun alamat pesantren ini adalah Jalan Raya Kepuhanyar nomor 24, Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur. 3. Pondok Pesantren Al-Amin. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Al-Amin. Lahirnya pesantren ini berawal dari suatu pemikiran perlunya mencetak kader-kader muda muslim Nahdlatul Ulama yang berkualitas, berwawasan luas serta memiliki kepribadian luhur, berjiwa mandiri dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Pesantren Al-Amin memiliki lembaga pendidikan formal dengan sistem pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum standar pesantren Islamic Boarding School, serta aplikasi Hidden Kurikulum.
Hidden Kurikulum adalah kurikulum yang dimana santri dibekali dengan kemampuan organisasi, leadership, penanaman nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah secara berkesinambungan dan keahlian dalam sains teknologi terkini yang diprogramkan selama 6 tahun melalui jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pendidikan di pesantren ini antara lain, sarana ruang kelas multimedia, ruang kantor, berbagai laboratorium, unit kesehatan sekolah, aula, perpustakaan, lapangan olahraga, dan masjid. Selain itu terdapat juga ragam ekstrakurikuler seperti banjari, futsal, kaligrafi, jurnalistik, tilawah Quran, del. Saat ini Pesantren Al-Amin menyelenggarakan pendidikan pesantren tingkat MTS dan MA, namun sayangnya kami belum berhasil mendapatkan informasi mengenai biaya pendaftaran dan bulanannya. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan R.A. Basuni nomor 18, Jampirogo, Kec, Suko, Mojokerto, Jawa Timur 61361. 4. Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Berikutnya adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Pesantren ini adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat madrasah aliyah dari Yayasan Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah. Kolaborasi keilmuan pesantren tradisional dengan pendidikan formal berhasil membawa seluruh lulusannya, 95%, diterima di perguruan tinggi favorit baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, para santrinya menunjukkan prestasi-prestasi gemilang, baik dalam bidang keagamaan Islam, sains, olahraga, dan seni. Saking hebatnya, perlombaan yang dimenangi santri adalah perlombaan tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya itu, lulusan pesantren ini juga akan dibekali beberapa sertifikasi yakni ijazah nasional, TOEFL ITP dan ijazah muadalah yang disetarakan dengan Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian sistem pembimbingan bagi santrinya adalah 24 jam setiap hari. Terdapat wali kelas formal, wali kelas diniyah dan wali kamar sebagai pembimbing santri sehingga santri merasa terdampingi oleh ustadz-ustadzah yang kompeten di bidangnya. Pelayanan pesantren juga dibuka selama 24 jam untuk para santri. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pendidikan di pesantren ini antara lain, kelas representatif, kantor public service, berbagai laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan masjid. Selain itu terdapat juga ragam ekstrakurikuler seperti banjari, robotika, perkapalan, tata boga, fotografi. 5. Pondok Pesantren Al-Azhar Mojokerto. Selanjutnya adalah Ponpes Al-Azhar. Corak pemikiran yang berkembang di pondok pesantren ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan corak yang lebih moderat. Para pendiri dan pembinanya lebih banyak yang berafiliasi dan aktif di Nahdlatul Ulama, NU. Pesantren ini memiliki visi terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Allah, yang berakhlakul karimah dan mampu mengemban amanah, mengajak dan mengajarkan kebaikan serta amar ma'ruf nahi munkar. Untuk mewujudkan visi tersebut, pesantren ini memiliki 2 program, yaitu program full day dan program boarding. Target bagi santri program full day adalah mampu hafal dengan lancar minimal 3 juz, termasuk juz 30, sedangkan untuk siswa yang bertempat di pondok, asrama, memiliki target lulus SMP mampu hafal dengan lancar minimal 10 juz. Kurikulum diniyah bagi semua siswa memakai kitab-kitab yang diajarkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan metode pengajian menggunakan bahasa Jawa, Pegon. Saat ini Pesantren Al-Amin menyelenggarakan pendidikan pesantren tingkat SMP, selain itu terdapat juga jenjang set full day. Namun sayangnya kami belum berhasil mendapatkan informasi mengenai biaya pendaftaran dan bulanannya. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Empunala, Mergelo, Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 6. Pondok Pesantren Islamic Center El-Kisi. Berikutnya adalah Pondok Pesantren Islamic Center El-Kisi. Pesantren ini berdiri seiring semakin kompleksnya problematika keumatan di negeri ini, seperti kuatnya pendidikan sekuler dan materialistik pada kerusakan akidah, dekadensi akhlak, hingga minimnya penyeru kebaikan. Sebagai pesantren yang berbasis edukasi dan sosial keumatan,
Sejak berdirinya pada tahun 2010 silam, ingin lebih berperan aktif dalam proses kaderisasi umat tanpa meninggalkan peran penting lainnya, yakni sosial keumatan. LQC mempunyai misi melahirkan kader-kader berakidah salimah, berakhlakul karimah, bermanfaat bagi umat dan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu kurikulum yang digunakannya pun perpaduan aspek penting, yakni ciri khas LQC, kurikulum nasional, dan kurikulum Al-Azhar Kairo. Gabungan dua kurikulum ini cukup dinamis. Lantas, apa ciri khas LQC sendiri? Ciri khasnya adalah program tahfiz Quran dan hadis. Para santri minimal mempunyai hafalan 6 juz Al-Quran, 300 hadis maudhui, tematik, bisa berkhutbah, mandiri, dan masih banyak lagi. Saat ini pesantren LQC menyelenggarakan pendidikan pesantren tingkat SD, SMP, dan SMA. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Raya Mojosari Trawas kilometer 8, Kemuning, Mojorejo, Pungging, Mojokerto, Jawa Timur. 7. Pondok Pesantren Raudatun Nasyin. Pesantren terakhir yang akan kami bahas adalah Pondok Pesantren Raudatun Nasyin. Pesantren ini adalah pondok pesantren yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencetak generasi yang tangguh dan kreatif dengan menyediakan keilmuan agama, bahasa, Al-Quran dan ilmu umum. Bahasa Inggris dan Bahasa Arab adalah program unggulan Pondok Pesantren Raudatun Nasyin. Selain tentu mempelajari kitab kuning, materi umum para pengurus senantiasa mendidik para santri agar mampu menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai bekal di kemudian hari. Kini pesantren Raudatun Nasyin menyelenggarakan pendidikan formal dan informal. Pendidikan formalnya antara lain PAUD-TK, MI, SMPI, MTS, MA, SMAI, SMK dan perguruan tinggi. Adapun pendidikan informalnya antara lain lembaga bahasa asing, Madrasah Diniyah Takmiliyah, lembaga tahfiz Al-Quran. Namun sayangnya kami belum berhasil mendapatkan informasi mengenai biaya pendaftaran dan bulanannya. Adapun alamat lengkap pesantren ini adalah Dusun Berat Tengah, Desa Berat Kulon, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.